Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Yunista Adi Rizal dengan NIM 245438862 TK 604452 dari Program Studi Teknik Geodesi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, penginderaan jauh tentang pengenalan software dan karakteristik citra. Sebelumnya saya izin share screen. Maaf tadi terjadi kendala. Izin melanjutkan. Izin melanjutkan untuk presentasinya. Di sini pertama-tama adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya yaitu mampu menjelaskan beragam jenis citra satelit dan karakteristiknya. Yang kedua, mampu mendapatkan atau mengunduh citra satelit tidak berbayar. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan karakteristik perangkat lunak pengolahan citra. Yang keempat, yaitu mampu menampilkan citra satelit menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Yang kelima, mampu menjelaskan beragam jenis perangkat lunak pengolahan citra satelit dan karakteristiknya. Jadi tujuan praktikum ini adalah kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk dapat memenuhi tujuan praktikum ini. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu ada laptop dengan spesifikasi mampu menjalankan perangkat lunak pengolahan citra. Yang kedua, perangkat lunak pengolah citra. Lalu untuk bahannya adalah data citra satelit yang diunduh masing-masing mahasiswa. Dan yang kedua adalah referensi atau textbook. Untuk dasar teorinya,
yaitu jenis satelit dan karakteristiknya meliputi jumlah band, parameter orbit, dan misi utama. Lalu yang kedua adalah tipe data satelit. Yang ketiga, skrup pengolahan citra satelit meliputi preprocessing atau koreksi dan perbaikan citra. Yang kedua adalah processing atau klasifikasi. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah satelit Lansa 7. Lansa 7 adalah satelit hasil kolaborasi dari USGS atau ini adalah lembaga geospasial dari Amerika Serikat. Dia berkolaborasi dengan NASA untuk pengamatan bumi yang mewakili sistem satelit terlama di dunia untuk penginderaan jauh optik resolusi sedang untuk daratan, daerah pesisir, dan perairan dangkal. Lansa 7 ini diluncurkan pada tahun 1999 dan operasi nominal berakhir pada April 2022. Setelah itu, misi dilanjutkan sebagai misi eksperimental dan Lansa 7 ini sudah dinonaktifkan pada 4 Juni 2025 lalu. Sensor yang digunakan Lansa 7 ini meliputi ETM Plus atau Enchanted Thematic Mapper Plus yang memiliki 8 band, meliputi 7 band multispektral dan 1 band pankromatik. Untuk spesifikasi Lansa 7 ini memiliki orbit Higgs atau ketinggiannya mencapai 705 km. Lalu orbit type-nya adalah Sun Synchronous Polar. Lalu repeat cycle-nya 16 hari. Inklinasinya 98,2 derajat dengan orbit period 99 menit. Dan equatorial crossing time itu jam 10 pagi. Jadi satelit ini akan melewati ekuator itu di jam 10 pagi dengan inklinasi 98,2 derajat. Lalu untuk Lansa 8 ini membawa Operational Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. OLI ini digunakan untuk sensor mengukur radiasi spektrum tampak dan inframerah, sementara untuk TIRS ini mengukur radiasi inframerah termal atau suhu di permukaan. Untuk Lansa 8 ini, karena tadi ada anu apa sih dua sensor, jadi masing-masing sensornya itu memiliki band masing-masing. Untuk oli itu memiliki 9 band dan TIRS itu memiliki 2 band. Jadi total band yang ada di Lansa 8 ini adalah 11 band. Untuk misi utamanya Lansa 8 ini adalah pemantauan suhu permukaan melalui sensor TIRS tadi. Untuk ketinggian orbitnya itu 705 km. Tipe orbitnya Sun Synchronous Near Polar. Untuk periode orbitnya itu 99 menit. Inklinasinya 98,2 derajat. Ini sama kayak Lansa 7 tadi. Terus untuk repeat cycle-nya 16 hari. Dia mengelilingi bumi itu selama 16 hari. Mengelilingi satu bumi full itu dia membutuhkan waktu 16 hari. Lalu untuk waktu melintasi ekuatornya itu di jam 10 pagi. Lalu yang ketiga ada satelit Spot. Spot ini atau yang bisa disebut satelit for Observation de la Terre adalah program satelit penginderaan jauh milik Perancis yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1986 dan dioperasikan oleh SNES. Satelit Spot digunakan untuk mengamati dan memetakan permukaan bumi dengan resolusi menengah hingga tinggi. Spot memiliki orbit sun synchronous polar sehingga selalu melintasi wilayah pada waktu lokal yang sama untuk mendapatkan pencahayaan yang konsisten. Untuk jumlah bandnya itu tergantung dari seri spot itu sendiri, tapi secara umum untuk spot 1 sampai dengan spot 3 itu ada 4 band. 4 band itu meliputi 3 band multispektral, yaitu green, red, dan near, dan 1 band pankromatik. Lalu untuk seri spot 4 dan spot 5 itu memiliki 5 band, 3 band multispektral, dan
satu band swir, lalu ada juga satu band pankromatik. Jadi yang membedakan dari spot satu seri spot 1 sampai dengan 3 dengan spot 4 dan spot 5 itu cuma satu band ini yaitu band swir. Lalu untuk spot ini menggunakan parameter orbit Sun Synchronous Polar Orbit, yaitu orbit yang hampir kutub yang dirancang agar satelit selalu melintasi suatu lokasi pada waktu matahari lokal yang sama, sehingga kondisi pencahayaan permukaan konsisten untuk pengamatan berulang. Satelit ini beroperasi pada ketinggian 822 km di atas permukaan bumi dengan inklinasinya 98,7 derajat, memungkinkan cakupan wilayah global dari kutub ke kutub. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran orbit adalah sekitar 101 menit. Lama ya, itu sekitar ya 1 jam 30-40 menitan. Sehingga satelit dapat melakukan banyak lintasan dalam satu hari. Sedangkan repeat cycle-nya 26 hari menunjukkan bahwa geometri lintasan pengamatan akan kembali sama setelah 26 hari. Yang penting untuk analisis perubahan temporal dalam aplikasi penginderaan jauh. Lalu ada Sentinel. Sentinel ini adalah program Copernicus ESA. Jumlah band tidak sama setiap seri karena dirancang untuk kebutuhan penginderaan jauh yang berbeda. Sentinel-1 menggunakan sensor C-band, Scientific Aperture Radar atau SAR, sehingga tidak memiliki band optik, melainkan merekam energi gelombang radio mikroaktif yang mampu menembus awan dan bekerja siang malam. Untuk Sentinel-2 menggunakan sensor optik multispektral instrumen atau MSI dengan 13 band spektral yang mencakup wilayah visible, red edge, near infrared, atau near dan short wave infrared atau SWIR untuk analisis vegetasi tanah dan perairan. Lalu untuk Sentinel-3 dan Sentinel-5P membawa sensor multi-instrumen dengan banyak kanal spektral atau spektral untuk pemantauan laut dan atmosfer secara umum. Sistem Sentinel menyediakan data multispektral hingga hyperspektral like banyak kanal sempit sesuai tujuan observasi. Sentinel ini lebih ke satelit untuk observasi lingkungan ya. Lalu untuk spesifikasi dari satelit ini itu dia masih pakai orbit sun synchronous, ketinggiannya itu 690 sampai 820 km dengan inklinasinya 88 derajat, 98 derajat dan periode orbitnya sekitar 98 sampai 101 menit. Konfigurasi memungkinkan cakupan global yang sistematis dengan waktu ulang atau revisit time beberapa hari, sehingga sangat ideal untuk pemantauan perubahan permukaan bumi secara berkala. Untuk misi utama Sentinel adalah menyediakan data penginderaan jauh operasional untuk monitoring lingkungan dan perubahan bumi secara berkelanjutan. Data Sentinel digunakan untuk pemetaan tutupan lahan, pemantauan pertanian dan kehutanan, pengelolaan sumber daya air dan kelautan, pengamatan kualitas udara, dan komposisi atmosfer, serta mitigasi bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Dengan resolusi spasial, temporal, dan spektral yang dirancang khusus untuk observasi jangka panjang, Sentinel menjadi tulang punggung sistem informasi lingkungan global dalam mendukung penelitian, pengelolaan wilayah, dan kebijakan perubahan iklim. Lalu di sini eh, ada citra satelit. Di sini saya menggunakan USGS dan sebentar, aku kok lupa. Copernicus untuk pendownloadan data satelitnya. Di sini ada cara-cara untuk pendaftaran akun Glovis di Glovis USGS, yaitu dengan membuka websitenya, lalu kita bisa login untuk mendapatkan akses data satelitnya. Loginnya itu ada banyak sih data yang harus diisi. Lalu setelah selesai, jangan lupa cek email, lalu bisa kembali ke website Glovis USGS untuk pemakaiannya. Lalu
Ini cara untuk pengunduhan citra satelit di USGS. Yang pertama itu tadi buka Glovis setelah kita mendaftar, lalu kita login. Habis itu eh ini login ke ini ke websitenya. Lalu yang kedua itu kita bisa untuk mencari peta yang kita inginkan itu bisa kita klik namanya My Current Location. Dia bentuknya kayak peta gini. Lalu ya klik ini dulu, lalu terus kan muncul kayak gini nanti. Kayak ini, terus use my current location. Kita klik itu aja, nanti dia akan memunculkan tempat kita berada sekarang. Lalu kita untuk biar dia tidak berpindah, kan dia kalau kita zoom in zoom out itu akan berpindah. Nah, kita pakai yang sistem lock ini. Sistem locknya ini ada di deket map ini tadi. Lalu cara yang ketiga itu sesuaikan peta dan kursor dengan tepat tempat yang diinginkan. Lalu bagian 4 di bagian interface control, klik tombol plus di selected dataset as. Jadi yang di atas ini kita klik plus. Lalu untuk di sini saya ingin menggunakan data di Landsat untuk satelit Landsat 8 atau 9. Jadi waktu saya klik select dataset, saya klik lagi untuk datanya Landsat 8 sampai 9. Lalu setelah itu kita klik add selected dataset. Lalu langkah selanjutnya itu akan muncul seperti ini, jendela seperti ini. Ini udah sih kita habis itu tinggal download aja. Download ini di tombolnya itu ada di sini. Setelah download nanti muncul seperti ini, beranda seperti ini. Dia akan menampilkan scene apa saja yang perlu di-download, bisa di-download. Lalu kita bisa klik download all files now untuk all level 1 files itu meliputi foto citra per band. Lalu untuk filenya langsung bisa diakses di library. Ini contoh citranya. Ini by the way saya pakai citra yang di daerah Solo. Seperti ini penampakan citranya. Lalu untuk di Copernicus itu, dia Copernicus ini lebih gampang. Dia melalui website Copernicus ini juga butuh login aja. Dia ngisinya lebih banyak sih loginnya. Di website Copernicus ini, kita bisa ngunduh visualisasi sen yang merupakan kombinasi band-band tertentu. File RAW-nya per band, kombinasi band sudah ditentukan dari menu layer dengan detail di deskripsinya. Lalu ini untuk pendaftaran akun Copernicus seperti tadi. Ngisi-ngisi dulu. Lalu jangan lupa cek email ya, karena emang pemberitahuannya itu di email. Lalu ini untuk pendownloadan citranya. Saya mendownload di Citra Lansa 7. Untuk pendownloadan citranya itu pertama setelah kalian punya akun itu buka browser data space. Copernicus ini saya di Boyolali, ya daerah Penggung. Lalu kita cari lokasi yang diinginkan lewat query di pojok kanan atas. Ini kayak di Google, di Gmaps kayak biasanya. Terus yang ketiga cari data citra terbaru dengan klik show latest di. Lalu untuk yang keempat cari jenis satelit. Kita pakai Sentinel-2. Lalu yang kelima untuk tampilkan data overlay peta satelit yang sudah dipilih melalui tombol layer di pojok kanan atas. Yang keenam, buka tombol polygon dia untuk memilih daerah yang akan kita pakai aja. Klik yang persegi, terus pilih aja daerah yang kita pakai. Lalu untuk di bagian layer, pilih layer kombinasi band yang Anda inginkan untuk dianalisis. Plus di-download. Atau jika ingin di-download, taruh di opsi bawahnya.
Tombol download image di bagian image di kanan bawah halaman untuk download citra yang diinginkan. Ini hasil downloadannya itu ada ini beberapa hasil citranya. Ini dari B1 atau B0 sampai B8 atau B9. Terus lalu ini untuk ini kayaknya agak anu ya, citranya memang agak jelek ya. Dia agak ngeblur gitu. Ini hasil pengolahan band-bandnya. Kita sesuaikan saja nanti. Terus ini kita bahas untuk software yang akan kita pakai untuk pengolahan citra, yaitu yang pertama ada NV. NV ini adalah perangkat lunak. NV ini adalah Environment for Visualizing Imagery. Ini adalah perangkat lunak standar industri untuk pemrosesan analisis dan visualisasi citra geospasial. Software ini sering digunakan oleh profesional JIS dan ilmuwan untuk mengekstrak informasi dari data satelit, radar, dan hiperspektral. Lalu untuk pendownloadan NV ini, kita untuk filenya itu sudah diberi, lalu tinggal download aja dari foldernya karena kita emang pakai crack ya. Lalu setelah di-download, lalu kita ekstrak zip-nya di folder. Lalu yang kedua, run installnya dulu dengan mengskip license wizard. Yang ketiga, jangan lupa copy-copy file dan replace crack ke folder aslinya. Lalu yang kedua ada software multispec. Multispec ini adalah perangkat lunak pemrosesan citra digital yang gratis dikembangkan oleh Purdue University untuk menganalisis data penginderaan jauh, khususnya di citra multispektral dan hiperspektral. Lalu ini untuk install softwarenya, kalian bisa buka di website Multispec. Lalu untuk yang kedua, klik installer. Yang ketiga, folder, buat softwarenya di folder tempat instalasi. Ini terus sudah ke download gitu. Terus kita ini bab eh, pertanyaan terakhir sih sepertinya ya, kombinasi citra. Di kombinasi citra ini kita pakai NV dulu yang pertama. Ini gambar hmm, before, yang atas nih before, yang bawah afternya setelah dikombinasikan dengan NV. Jadi kita dapat melakukan kombinasi band melalui software NV dengan fitur raster management. Lalu kita klik layer stacking. Sebagai contoh kita ingin menyusun layer true color, maka band yang di stack yaitu B2, B3, dan B4. Begitu. Ini untuk langkah-langkah selanjutnya. I'm so sorry, tadi belum saya perbaiki, belum saya hapus-hapus. Jadi untuk kelanjutan pengolahan citranya itu yang pertama kita open image, yang kedua kita klik layer stacking di toolbox. Toolbox ini ada biasanya di kanan layar. Lalu yang ketiga itu import files dan namakan file, lalu klik yes. Terus untuk step keempatnya itu di composite band. Yang kelima, eh, klik chip view to file. Ini kita membuka datanya, menyimpan datanya. Lalu namakan file outputnya, ini bebas, terserah. Lalu untuk step 7-nya sudah selesai. Ini citra hasilnya. Ini seperti ini citra hasilnya. Ini untuk menonjolkan vegetasi sehat, kita pakai, sebentar baterai saya low, I'm so sorry. Semoga nggak nge-lag. Ini untuk yang kiri ini kita pakai band B4, B5, B1 itu untuk menonjolkan vegetasi sehat. Terus yang di kanan ini itu untuk eh, menonjolkan area terbangun, bangunan begitu. Jadi kita pakai B7, B5, B3. Lalu untuk mengurangi efek kabut atau asap itu pakai B7, B5, B4.
Lalu untuk menampilkan citra yang seperti dilihat manusia itu pakai True Color. Bandnya itu ada B2, B3, B4. Lalu untuk yang kedua itu di software multispec. Yang kiri atas ini before-nya, yang kanan bawah ini after-nya. After kita olah dengan multispec. Begitu, ini untuk cara-caranya. Yang pertama kita klik open image, yang kedua select image, yang ketiga klik yes pada eh, ini jendela yang terbuka. Lalu yang keempat juga klik yes. Dia setelah diklik yes untuk step 3 dia akan muncul tampilan layar seperti ini. Lalu dia diklik oke saja. Terus yang step 5 akan muncul juga, akan muncul lagi seperti layar lagi, laman lagi. Masih bahasanya jendela kalau di jendela. Lalu kita klik OK aja. Lalu yang keenam, ini sudah jadi untuk data satelitnya. Begitu. Lalu ini hasil-hasilnya untuk multispec, yang multispec ya, untuk software multispec. Nah, ini seperti ini juga. Ini kayaknya kita hapus saja. Lalu di sini aku juga akan jelasin tools dan kegunaannya untuk di software NV dan di multispec. Yang pertama itu ada menu bar. Menu bar ini terletak di bagian atas. Ini menu bar. Jendela berfungsi sebagai pusat navigasi utama. Lalu untuk main toolbar ini tepat di bawah menu bar. Di sini kan ini menu bar, ini toolbar. Oke. Dia gunanya untuk membuka file seperti zoom, navigasi layer, dan kontrol tampilan. Yang ketiga, data view control itu untuk mengatur kombinasi band, mengontrol transparansi layer, dan mengubah stretch dan kontras citra. Yang keempat, itu ada layer panel. Layer panel digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layer. Lalu yang kedua untuk mengatur urutan layer. Yang ketiga untuk menghapus atau mengganti layer. Lalu untuk yang kelima itu ada display window. Display window ini untuk navigasi zoom dan pan. Lalu yang kedua itu untuk visualisasi RGB composite. Yang ketiga untuk overlay layer tambahan. Yang keempat itu interaksi langsung dengan data raster. Lalu yang keenam ada toolbox. Toolbox ini untuk analisis dalam NV. Yang ketujuh itu status bar. Status bar di paling kanan letaknya. Terus ini untuk software multispec. Yang pertama ada menu file. Dia lebih simpel sih multispec ini. Yang pertama ada menu file. Menu file ini menu bar pada multispec terletak di bagian paling atas jendela utama. Dia ada file, edit, view, project, ya kayak biasalah. Lalu yang kedua ada toolbar. Toolbar ini terletak di bawah menu bar. Berisi ikon-ikon pintasan untuk mengakses fungsi tertentu. Lalu yang ketiga ada text output window yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses analisis dalam bentuk teks. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.